Halo Sobat Traders, bertemu kembali dengan saya, Lindo Zhang, analis dari Java Global Future. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mudah untuk trading gold. Cara mudah trading gold, kita menggunakan indikator sederhana, namun powerful, untuk membaca tren pergerakan pasar, short, middle, dan long term, dengan menggunakan time frame. Kita juga dapat menentukan entry level dan take profit. Indikator sederhana itu berupa support dan resisten, di mana support merupakan batas bawah di mana harga kurs sulit untuk tembus turun. Sedangkan resisten adalah lawannya, merupakan batas atas di mana harga kurs sulit untuk tembus naik. Tidak ada rumus dan merupakan level hasil pengamatan para trader. Contoh support dan resisten. Kita lihat di sini pada pergerakan sideways terlihat ini adalah garis support dan ini adalah garis resisten. Kita lihat juga pada pola uptrend maupun downtrend. Kita lihat yang di bagian atas ini adalah garis resisten dan yang di bawah ini adalah garis support. Pada downtrend, yang di bawah ini adalah garis support yang membatasi grafik untuk terus turun, dan ini adalah garis resisten yang membatasi grafik untuk terus naik. Tren pergerakan harga merupakan kecenderungan pergerakan harga dalam satu arah, merupakan bagian terpenting dalam trading. Jadi sangat penting sekali kita untuk mengetahui tren sebelum kita melakukan trading. Indikator dapat dipakai untuk memprediksi muncul, berubah, atau berakhirnya suatu tren. Jenis pergerakan harga ada uptrend, downtrend, dan sideways. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kita lihat di sini. Berdasarkan pergerakan grafiknya, kita lihat ini harga dalam keadaan sideways atau stabil, cenderung datar. Dalam uptrend ini, harga turun itu merupakan koreksi turun. Begitu juga dalam downtrend, kita lihat bahwa harga di sini cenderung turun, sementara harga yang naik dalam downtrend ini itu disebut koreksi naik. Mari kita belajar mengenai bagaimana kita menentukan entry level. Yang pertama harus kita lakukan sebelum entry level adalah kita ketahui dulu pergerakannya sesuai tren. Jadi yang perlu kita ketahui adalah apakah terjadi tren naik atau tren turun. Sebab ketika terjadi tren naik, maka kita akan cenderung mengambil posisi beli. Tapi ketika kita telah mengetahui bahwa akan terjadi tren turun, maka langkah baiknya jika kita mengambil posisi jual. Pergerakan konsolidasi. Pada saat terjadi pergerakan konsolidasi, maka yang terbaik adalah kita mengambil posisi beli di posisi terendah atau pada saat terjadi break resisten. Jadi kita ambil di posisi terendah atau di posisi supportnya, atau ketika terjadi break resisten, maka kita juga mengambil posisi beli. Dalam konsolidasi ini kita mengambil posisi jual jika kita ada di posisi tertinggi dari konsolidasi itu atau pada posisi resisten. Atau bila terjadi break support, maka kita dapat mengambil posisi jual. Kita lihat contohnya di sini. Ketika harga konsolidasi, kita bisa ambil posisi beli di harga terendah pada support ini, atau ambil jual, dan ketika terjadi break support, kita bisa mengambil posisi sell. Ketika terjadi break support, yang perlu kita lihat berikutnya adalah sebelum kita mengambil posisi sell, adalah kita lihat dulu harga terendah sebelumnya. Jika menembus break support,
dan melewati harga terendah sebelumnya, barulah kita mengambil posisi sell. Demikian juga kita lihat di sini, jika harga ada di posisi konsolidasi, tidak terjadi break, kita bisa ambil posisi sell di sini atau ambil posisi buy di support ini. Tapi ketika terjadi break resisten di sini, kita lihat terlebih dahulu, jangan langsung mengambil posisi buy. Ketika terjadi break resisten dan menembus level tertinggi sebelumnya, maka dapat diprediksi bahwa harga akan cenderung meneruskan kenaikannya. Pada symmetrical triangle ini, kita bisa lihat harga ada dalam segitiga. Kita bisa ambil posisi beli pada posisi di support ini, di valley, atau ambil posisi jual pada posisi resisten ini. Tapi ketika terjadi break resisten, contohnya ini, kita bisa ambil posisi beli. Alangkah baiknya kita ambil posisi beli bila terjadi break resisten dan menembus harga tertinggi sebelumnya. Karena biasanya jika terjadi break resisten atau support, maka harga akan bergerak ke arah harga tertinggi sebelumnya. Dan jika tidak tembus, biasanya dia akan berbalik kembali. Barulah kita mengambil posisi jual. Kita lihat di sini, kita open posisi jual di sini karena harga sudah benar-benar di bawah daripada support dan diprediksi akan turun menuju target berdasarkan higher maupun lower sebelumnya. Akhirnya harga turun mencapai target pertama dan mendekati target kedua. Seandainya kita ambil posisi taking profit berdasarkan target pertama, TP di 1298 sampai dengan 1300, maka profit 1312 kurangi 1300 adalah 12 poin yang kita dapatkan, 12.00. Jadi jika kita trading satu lot, maka kita mendapatkan $1.200.
Contoh berikutnya, kita lihat bahwa gold ada dalam pergerakan dalam pola segitiga. Terlihat di sini dalam pergerakan naik. Targetnya adalah kita pasang berdasarkan higher atau lower sebelumnya. Garis ini didapat dari rata-rata higher sebelumnya, grafik ini. Yang berikutnya, garis ini berdasarkan harga lower, dan garis berikut ini didapat berdasarkan yang tertinggi ini dan tertinggi grafik ini. Kita lihat pergerakan selanjutnya, harga akhirnya naik mencapai target yang kedua. Target pertama sudah didapat, target pertama berdasarkan tertinggi grafik ini, kemudian pas target kedua berdasarkan terendah ini, harga kemudian turun. Kita ketika mengambil posisi ketika terjadi break di sini, diprediksi harga akan naik menuju target pertama, kedua, dan ketiga. Akhirnya target pertama tercapai sampai akhirnya target kedua. Pada saat kita ambil posisi buy di 1288, taking profit di 1300, maka profitnya adalah 12 poin, jadi $1.200 yang kita dapatkan jika trading satu lot. Demikian cara mudah untuk melakukan trading gold.